Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan channel saya. Oke, ini di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja mesin plasma high frequency dan mesin plasma pilot ARC. Oke, di sini langsung aja ya. Ini ada beberapa torch yang sering saya gunakan ya untuk pembuatan mesin CNC plasma. Oke, ini contohnya, ini tipe P80 strike ya, yang lurus. Biasanya untuk CNC plasma pemakaiannya diganti torchnya dengan yang lurus seperti ini. Oke, untuk 40 ampere menggunakan tipe LG40 PT31 LG40 seperti ini. Apa perbedaannya? Oke, ini saya jelasin di sini. Oke, ini udah dibuka ya dari ini sama aja nih. Untuk pilot ARC dia menggunakan kabel feedback buat arus pilot ARC-nya itu. Dia untuk sensor jaraknya. Jadi ibarat ini nozzle-nya nih. Nozzle, di dalam nozzle ada elektroda. Elektroda dia mengeluarkan api untuk listrik ya, arus listrik. Nah, ini contoh elektroda, ini dalamnya ini nozzle, ini elektrodanya yang kecil dan ini nozzle. Nozzle dan elektroda ada beberapa jarak. Dan ketika itu dia ada arus plasma. Arus plasma untuk start dia akan menembak ke nozzle. Dan setelah media dekat dengan nozzle, si arus plasma dia akan melewati nozzle ini dan langsung ke media, dan di situ akan ada titik potongnya. Titik potong ideal untuk 60 ampere itu sekitar 1,8 sampai 2 mili jaraknya. Itu titik ideal. Oke. Nah, apa perbedaan dengan 40 ampere? 40 ampere dia tanpa ada pilot ARC. Nah, tanpa ada kabel ini nih. Bagaimana cara bekerjanya? Nah, cara bekerja untuk tipe HF. Nah, ini dalamnya ya. Ini nozzle, ini elektroda. Nah, ini nozzle, ini elektroda, ini nozzle, ini keramik untuk jaraknya. Jarak antara elektroda dan nozzle. Ketika nozzle tidak bersentuhan dengan media, dia tidak akan mengeluarkan api, tidak akan mengeluarkan arus. Kenapa? Karena si tipe HF dia akan menembak ketika tempelan pertama nempel, baru dia akan motong. Untuk CNC terkadang masalah paling besar ketika starting awal nozzle nempel ke media dan dia keluar api, itu nempel pas moving dia agak-agak geser. Itu kendala yang sering dihadapi. Solusinya mengubah tipe HF ke tipe pilot ARC. Bukan merubah ya, istilahnya mengikuti kinerjanya pilot ARC. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya bikin modul nih. Modul ini fungsinya sama untuk untuk kinerjanya pilot ARC. Untuk tipe HF 40 ampere, ada 60 ampere, ada 50 ampere, banyak tipenya. Itu untuk tipe HF yang tanpa pilot ARC. Modul ini bekerjanya bagaimana? Cara pemasangannya gampang. Ini dari sini nih pilot ARC, dia nempel ke sini, dan kabel satunya dia nempel ke body atau ke klem bagian positifnya inverter. Bagaimana kinerjanya? Sama kayak pilot ARC
P60 P80 untuk 60 ampere atau 100 ampere atau di atas itu. Dia akan bekerja misalnya nih satu inverter 40 ampere, kabelnya pakai yang 40 ampere. Nah, torchnya pakai yang P80. Nah, untuk merubah agar bisa jadi pilot ARC ini pun bisa. Caranya mengganti nozzle-nya yang agak panjang ya. Contohnya seperti ini. Oke, kita buka dulu. Oke. Ini agak panjang. Kenapa mesti yang agak panjang? Biasanya untuk saya pribadi, saya sering menggunakan yang panjang kalau memang menggunakan tipe LG40 dibikin pilot ARC pakai modul ini gitu, modul saya itu. Nah, ini contohnya gini, kita pasangin ya. Kita pasangin. Nah, dia lebih panjang. Kenapa mesti lebih panjang? Nah, biasanya saya kasih ini ada semacam konektor lah, buat konektor nanti kabel nanti ke sini, sama kayak ini. Ibarat nozzle-nya ini ada kabel buat ke sensor pilot ARC. Kayak misalnya yang ini, kalau ini kan langsung ada kabel seperti ini, langsung nyambung ke sini nih. Dari sini ke sini, ini ke elektroda, ini ke nozzle. Ini pun sama, kalau misalnya memang dirubah seperti ini, pakai yang ini gitu. Nempel sini kabel, ini ke nozzle, kabel ini langsung ke sini ke modul pilot ARC. Untuk sini langsung ke elektroda yang di dalam tadi yang kecil seperti ini. Agar tidak bersentuhan, tujuannya itu sih, agar tidak bersentuhan ketika starting awal. Oke, bagaimana nih caranya kalau misalnya kabelnya PT31 LG40, kabelnya yang bawahnya 40 ampere lah, bawahnya 40 ampere mau diganti torch yang P80. Saya biasanya kalau nggak pakai yang ini, saya pakai yang ini gitu. Caranya saya biasanya beli ini nih. Ini nepel nih, nepel kuningan. Ukuran dratnya ini M8 screw 1 mili ya. Ini pun sama nih, ini M10 nya screw 1 mili. Ini nempel ke sini. Ini masuk sini. Oke, ini masuk sini. Yang ini masuk ke selang yang itu, yang ke torch itu dari inverter. Ini sama nih dratnya. Nah, ini saya sambung nih. Biasanya pakai pipa tembaga, saya solder. Kalau memang diragukan untuk arusnya, saya tambah lagi sama kabel nanti dari sini ke selang itu. Oke, untuk tipe P80 biasanya bawaan langsung dari yang udah pilot ARC, yang kayak misalnya dari Redbo 60 ampere, dia pakai yang P80 yang tipe miring ya, handling ya. So, ini untuk yang strike, yang lurus. Ini juga bisa sih pakai tangan, bisa. Nah, tapi kalau untuk CNC biasanya, tapi nggak baku juga ya. Biasanya memang pakai yang lurus agar lebih simpel untuk briketnya, pembuatan briketnya. Briket untuk tipe P80 yang slim, ini yang slim ya, beda sama yang ini yang besar. Oke, bisa kelihatan ukurannya, lumayan beda ya, tapi intinya kinerjanya sama lah. Nah, ini biasanya nih bawahnya yang lurus nih, yang bawahnya inverternya.
ini sama. Oke, sama ya. Bedanya ini pakai handling seperti ini untuk cut off ya, untuk cutting ya, sorry. Oke, itu salah satunya yang apa? Yang membedakan tipe HF dan pilot RC. Intinya balik lagi ya, intinya yang ini belum tipe pilot RC dan keluar api harus bersentuhan antara media ke nozzle, dia harus bersentuhan baru keluar api. Kalau ini dia ada jarak ketika ketika ini media, contoh ini media nih, ketika media dia ada jarak dan dia keluar api, dia nggak bersentuhan dia. Kalau bersentuhan yang jadi fatal, nozzle cepet aus. Untuk pengerjaan satu lembar untuk detail ini bisa nyampe 2 kali ganti. Kalau misalnya yang pilot RC yang kan tanpa bersentuhan gitu, tanpa bersentuhan langsung, itu satu nozzle biasanya saya untuk detail 1 sampai 2 lembar lah, bahkan bisa sampai 3 lembar, tergantung kualitas angin listrik yang stabil, itu intinya, dan settingan yang pas lah. Ini saya pakai yang ini masih bawahnya nih, ini 1,5 untuk tipe P80 ya, ini 1,5 nih. Untuk tipe P80 biasanya saya pakai untuk 60 ampere itu 1,1, 1,3. Yang 1,5 biasanya saya pakai untuk 100 ampere. Tapi tergantung media yang dipakai dan settingan ampere dan juga angin ya. Oke. Pengaruh hasilnya itu biasanya dari kualitas nozzle, dari kualitas elektroda, dari kualitas listrik yang stabil, dari kualitas angin yang bersih, tekanan angin yang continue standby, banyaklah faktornya. Intinya ketika Anda sudah mencoba, di situ Anda akan merasakan posisinya bagaimana, settingannya bagaimana, di situ Anda akan merasakannya. Oke, kita nanti langsung ke contoh ya. Contoh buat pemasangan 40 ampere memakai tipe P80, memakai modul ini nih. Oke, modul ini. Oke, itu contoh untuk mekanikanya ya. Untuk mekanikanya touch, menggunakan touch tipe LG40 dan P80. Itu mekanikanya. Oke, kita nanti lanjut ke part berikutnya ya.